Selamat datang lagi di channel Curiosity. Kita akan membahas beberapa kasus santet yang terjadi di Indonesia tahun 2020 yang menurut aku adalah paling mengerikan. Bagaimanakah ulasan lengkapnya? Langsung saja kita cek di Error Story episode kelima. Nah, berbicara tentang santet ya, di Indonesia pada saat zaman yang seperti sekarang itu masih ada orang yang melakukan santet persantetan itu. Nah, di tahun 2020 ini banyak sekali channel-channel YouTube, akun-akun TikTok dan juga bahkan Twitter juga ada yang mengungkapkan terjadinya santet di tahun 2020 ini. Dan hari ini aku akan membawa 5 kasus santet yang menurut aku paling mengerikan terjadi di Indonesia ya. Nah, langsung saja kita masuk ke video pertama, santet yang menghabiskan satu keluarga yang diupload oleh channel Jejak Spiritual Santri Alus. Di dalam videonya itu diawali oleh seorang ustadz yang berbicara bahwa dia akan membersihkan orang tua kita. Jadi konteks orang tua kita di sini bukan berarti orang tua kandungnya, tapi orang tua yang ada di lingkungan mereka atau sekitar mereka. Nah, lalu video dilanjutkan ke adegan ustadz ini sedang membersihkan bapaknya. Mari kita langsung lihat videonya ya. Beberapa saat setelah pengobatan, Ustadz ini menunjukkan suatu tempat yang diduga ada tanaman sihirnya. Ustadz ini menjelaskan di Banten tempat dia tinggal, jika ada orang yang melakukan santet, santet tersebut dikirim melalui jin ke rumah targetnya. Nah, benda yang dipakai untuk santetnya itu langsung tertanam di bawah rumahnya. Itu sebabnya Ustadz dan juga para teman-temannya ingin mengambil dan menghilangkan sumber dari santet tersebut. Dan setelah mereka menggali cukup lama, dan ternyata betul, di dalam galian mereka terdapat sebuah rajah. Rajah itu adalah benda yang dipakai untuk sebuah santet. Kalau dipikir secara logika ya, tehel yang sudah dirapikan, semen yang sudah dirapikan, kenapa bisa tiba-tiba ada sebuah santet di sana gitu. Dan aku percaya sih kalau ini adalah kiriman dari jin. Tapi bagaimana menurut kalian? Kalian bebas berpendapat, silahkan tulis jawaban kalian di komentar. Oke, next masuk pada kasus kedua. TikTokers cantik diguna-guna. Dan video ini diupload oleh Wahana 1 Indonesia. Jadi di video ini ada seorang adik yang meminta kepada pemilik channel untuk mengobati kakaknya yang diduga kena santet. Dia bilang jika kakaknya ini sudah 2 bulan tidak berbicara sama sekali, hari-harinya pun hanya berbaring saja, dan dia pun tidak mau memakai pakaian. Nah, lalu sang adik menceritakan apa yang dilakukan sang kakak sebelum terjadi hal ini. Dia menceritakan bahwa tidak ada yang kakaknya lakukan selain kuliah dan bermain TikTok. Nah, orang yang bisa mengobati ini namanya Kisut. Dan pasiennya pun tidak disensor ya, jadi dikasih tahu bahwa namanya adalah Irma. Nah, setelah si Kisut melakukan penyembuhan terhadap si Irma, ternyata dia mendapatkan sebuah paku dari dalam tubuh Irma. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, paku tersebut adalah menurut teori santetnya itu adalah kiriman dari seorang dukun atau dari seseorang yang melakukan ilmu hitam, seperti itu. Jadi dipastikan bahwa Irma ini tadi kena santet. Nah, Kisut atau pemilik channel mengatakan bahwa Irma ini akan sembuh karena santetnya itu sudah diangkat. Kemudian di sini Kisut dan juga kameramennya memutuskan untuk menginap karena dia ingin menjaga selama 1 malam agar tidak terjadi santet kembali kepada si Irma ini. Jadi ingin melakukan penjagaan penuh sampai memang tubuh si Irma ini bersih dari jin ataupun santet tersebut. Nah, setelah video panjangnya dan akhirnya video ini ditutup oleh Kisut menggambarkan atau melukiskan sosok yang merasuki saudari Irma ini, dan ini adalah sosoknya. Oke, next kasus yang ketiga adalah kawat keluar dari dalam perut. Diupload oleh channel Mbah Sirek. Di dalam video ini terlihat si pemilik channel dan juga kameramennya berusaha untuk mengobati pria yang sedang kesakitan. Dalam video ini tidak dijelaskan sih apa yang menjadi penyebab pria ini kena santet gitu. Tapi kalian harus melihat klip ini karena ini bagiku bikin sakit perut juga sih. Jadi bagi kalian yang nggak tahan lihatnya, di skip aja oke videonya. Jadi kita akan nonton video ini. Ini kenapa kena santet nih? Oke, kalau kalian mau nonton fullnya gimana, langsung aja cek channel Mbah Sirek ya. Oke, next kasus yang keempat adalah Master Limbat mengobati korban santet. Video ini diupload oleh channel yang sangat populer ya, yaitu channel Master Mata Hantu, dimana ini adalah milik Master Limbat. Kalau aku lihat dari sampulnya sih milik Master Limbat gitu. Nggak tahu sih secara ke manajemennya ini milik siapa channelnya gitu. Di dalam video ini menurut aku banyak adegan-adegan yang
begitu mengerikan sih. Dan mengerikannya itu terlalu mengerikan menurut aku ya. Jadi dikabarkan ada 4 orang yang menjadi korban santet, dan tim daripada Master Mata Hantu ini tadi mendatangi rumah korban. Ketika mereka mendatangi rumah korban, di sana itu ada seorang dukun yang berpakaian hitam, rambutnya panjang seperti itu. Nah, maksud Master Limbat dan teman-teman ini datang ke sini adalah untuk menyembuhkan 4 pria tersebut gitu. Dan setelah Master Limbat melakukan penyembuhan, tiba-tiba ada satu kru mereka yang bilang bahwa santet ini adalah ulah dari dukun yang mereka lihat pada saat awal tadi gitu. Yang aku bilang baju hitam dan juga rambut panjang itu. Ternyata yang tadi bikin kayak gitu dukunnya tadi. Lah gimana sih? Sumparis. Iya, masalah di Nerawang, Master. Dan santetnya tidak akan bisa sembuh apabila mereka tidak menangkap dukun tersebut dan menariknya dari dukun tersebut gitu. Jadi siapa yang menanam itulah yang harus mencabutnya. Kurang lebih begitulah konsep santet ini kan. Nah, setelah itu mereka melakukan pengejaran terhadap dukun tersebut. Jadi episode 1 tentang 4 korban santet. Jadi 2 video selanjutnya itu mereka melakukan pengejaran terhadap dukun tersebut. Nah, di kolom komentar banyak yang mengatakan bahwa video ini adalah settingan gitu. Karena struktur ceritanya yang tersusun rapi dan juga darahnya terlihat segar, mereka bilang kan seperti itu. Tapi entah itu settingan atau tidak, aku di sini tidak membahas tentang itu ya. Semua balik lagi ke penonton. Karena yang asli pun bisa jadi settingan, yang settingan pun bisa terlihat asli. Jadi semuanya kembali ke penonton, oke? Next, yang kelima adalah wanita disantet gara-gara meludahi pacarnya yang sedang melamarnya. Nah, sebenarnya aku sudah menjelaskan secara lengkap ya tentang kasus wanita ini di video yang ada di bawah ini. Tapi di video aku ini, footage yang kutampilkan dari akun TikToknya itu cuma sedikit. Jadi hanya ada 2 video yang kutampilkan. Jadi sebenarnya masih banyak video-video yang lain yang beredar tentang wanita ini gitu. Ya udah, langsung aja kita lihat bagaimana videonya ya. Oke? Setelah dibawa ke dokter kejiwaan, dia dipulangin, udah tenang gitu. Terus pas bangun-bangun itu dia kayak nyariin lagi inisial A itu. Yang kata mamaku tuh lewat telur. Jadi telurnya itu ditaruh di telapak kakinya situ kan. Nah, pas dipecah telurnya itu kayak keluar jarum, tapi jarumnya itu udah berkarat banget kayak gitu. Jadi dari situ kayak udah emang fake dia itu diguna-guna kayak gitu, guys. Dan dia itu kayak bener-bener kayak ngehalusinasi gitu, yang biasanya katanya ada pocong, kadang kayak lagi kasmaran banget kayak gitu. Kasihan banget kan. Oke, jadi emang gimana ya, aku lihat videonya juga kasihan juga sih sebenarnya. Apalagi keluarga yang mengurusnya itu memang sangat mulia banget gitu kan. Ya, jadi aku semoga aja bisa sembuh kembali orangnya ya. Dan aku menemukan satu komentar yang memang ini adalah kunci dari semuanya gitu. Jadi komentar di video aku yang sebelumnya, dia mengatakan bahwa kenapa nggak dicari cowoknya aja gitu. Kan udah tahu inisial namanya A kan. Dan itu sebenarnya adalah sebuah kunci dari semuanya gitu. Karena seperti teori santetnya, siapa yang menanam dialah yang harus mencabut tanaman itu sendiri gitu. Karena dia yang tahu bagaimana cara menanam, pasti dia tahu bagaimana cara mengangkatnya. Jadi seperti itu logikanya santet ya. Nah, tapi kita harus memahami juga dari pihak keluarga ya kan. Mungkin dari sekian banyak orang yang berinisial A, mereka gimana ya, susah menemukan orang tersebut gitu. Mungkin mereka juga nggak tahu siapa orangnya, nggak pernah ketemu gitu kan, atau bahkan sama sekali nggak ada fotonya. Itu yang menjadi permasalahan mungkin. Jadi nggak tahu siapa yang nyantetnya gitu. Bahasa kasarnya seperti itu. Nah, itulah tadi 5 kasus santet yang aku anggap itu adalah paling mengerikan terjadi di tahun 2020 kemarin ya. Jadi semoga aja di tahun 2021 ini tidak ada lagi orang yang kena santet seperti itu ya. Amin. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perihal-perihal buruk seperti itu ya kan. Yang pasti kita harus tetap baik kepada orang lain. Kita harus jangan sampai membuat orang lain dendam sama kita, jangan sampai membuat celah kepada orang lain untuk membenci kita gitu. Kalau misalnya kita baik, kalau misalnya kita tidak bikin masalah ke orang lain, ya mungkin kita hidup ini aman-aman aja gitu. Sekalipun orang jahat melihat kita, kalau kita baik, dia pun gak tega kayaknya menjahati kita gitu. Kayaknya
Mungkin seperti itu. Nah, bagi penonton juga yang punya cerita tersendiri terhadap santet ya, bisa kalian ceritakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini ya. This is Security Channel. See you in the next video. Peace. Bye.